Dengki itu adalah dosanya besar. Kalau kita keberatan ada orang lain dapat nikmat Allah, itu dosanya besar. Kayak apa besarnya dosanya itu bayangan kita. Rasulullah menggambarkan al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu memakan kebajikan-kebajikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Itu gambaran tentang besarnya dosa orang yang dengki. Harus kita ketahui itu. Yang kedua, bila mana kita ini dengki berarti syarakta iblis wal kufar. Kita bersekutu dengan iblis. Kita bersekutu dengan orang-orang kafir. Bersekutu apa? Iblis, orang kafir senang kalau ada orang mukmin hilang nikmatnya. Iblis, orang-orang kafir gembira kalau ada orang beriman hilang nikmatnya. Kalau kita demikian punya hati, hati kita hati iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bil Qur'an wa bi sayyidina Muhammadin safwatir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-hannanul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-faizi bil ghufran wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat anugerah yang selalu kita terima. Dan juga salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, As-samin wa thalathun min suril Qur'an suratus Sad Makkiyah wa ayatuha thamanu wa thamanun. Yang ke-38 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Sad. Surat Sad diturunkan di Mekah. Ayat-ayatnya berjumlah 88 ayat. Ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal Qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru bi'izzati wa shiqaq. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sad. Sebahagian ulama tafsir menjelaskan bahwa Sad itu artinya adalah Sadaqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi kulli ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Sad artinya benar itu Muhammad pada tiap-tiap yang dia sampaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang disampaikan, yang dikabarkan, yang dijelaskan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Qur'ani dzikr, dan demi Quran yang mempunyai kemuliaan, demi Quran yang mempunyai keagungan.
balil ladzina kafaru bi'izzati wa syiqaq. Ayat yang kedua, balil ladzina kafaru bi'izzati wa syiqaq. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, mereka itu dalam keadaan kesombongan yang tinggi dan perbantahan yang nyata. Para muhibbin rahimakumullah, dalam ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya, tidak mengakui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu ada punya perasaan takabur. Mereka punya perasaan gengsi, izzah, dan perasaan berbantah. Orang-orang kafir Quraisy itu sebenarnya hati nurani mereka mengakui tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah orang yang sejak kecil mereka percaya. Orang yang sejak muda mereka memberi gelar dengan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong kepada siapa jua pun. Hati mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa mereka ingkar kepada Nabi Muhammad? Kenapa mereka menentang kepada Nabi Muhammad? Karena mereka ada perasaan izzah, ada perasaan gengsi, ada perasaan takabur dan seumpamanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seperti Abu Jahal bin Hisam. Abu Jahal adalah orang yang dimuliakan di Mekah, orang yang dianggap tempat orang-orang minta saran petunjuk. Abu Jahal orang yang sangat dihormati. Abu Jahal seorang yang dituakan. Begitu muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal ini merasa bahwa aneh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada ini Muhammad bukan kepadaku? Padahal aku lebih tua, aku lebih dihormati dan sebagainya. Nah, karena perasaan takabur itulah yang menyebabkan Abu Jahal dan kawan-kawan itu ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka orang-orang kafir ini bapandiran, mereka percaya bahwa Muhammad itu adalah benar-benar Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang yang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka itu hubbul jah, karena mereka cinta kepada kekuasaan. Dia percaya, dia yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah. Tapi karena mereka khawatir kekuasaannya hilang, mereka khawatir kerajaannya hilang, mereka ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Kaisar Romawi atau Herakla. Herakla ini adalah rajanya Romawi. Dia asal-muasalnya percaya tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya. Dia kumpul rakyatnya di satu tempat. Dia umumkan bahwa siapa-siapa yang ingin selamat, siapa-siapa yang ingin tetap kerajaannya, ikutlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakyatnya mengamuk, beragama Nasrani. Rakyatnya keberatan kalau rajanya masuk Islam. Akhirnya si raja Kaisar Romawi ini membatalkan niatnya untuk masuk Islam semata-mata karena mempertahankan kekuasaannya itu. Padahal dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada lagi orang-orang yang mana mereka itu ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dengki. Sombong seperti Abu Jahal dan kawan-kawan. Mempertahankan kerajaan kekuasaan seperti Kaisar Romawi. Ada lagi orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad padahal dia mengakui kebenarannya, tapi ingkar karena dengki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiqin bil Madinah, tutuha orang munafik di Madinah, tokohnya orang munafik di Madinah, Abdullah bin Ubay. Kenapa sebabnya Abdullah bin Ubay ini ingkar kepada Nabi Muhammad? Karena dia dengki. Kenapa dia dengki kepada Nabi Muhammad? Karena Abdullah bin Ubay ini sudah disepakati oleh orang Madinah akan dilantik menjadi kepala suku di Madinah itu. Tinggal lagi menentukan hari tanggal pelantikannya. Tokoh-tokoh Madinah, bangsa Aus, bangsa Khazraji, sepakat sudah mengangkat Abdullah bin Ubay untuk menjadi kepala di Madinah itu. Cuma harinya masih belum ditentukan kapan resminya dilantik Abdullah bin Ubay ini. Begitu menunggu peresmian Abdullah bin Ubay dilantik ini, tiba-tiba Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, hijrah dari Makkah Al-Mukarramah. Begitu Nabi kita sampai di Madinah, orang Madinah berpaling dari Abdullah bin Ubay. Mereka semua menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dulunya mengangkat, memuji kepada Abdullah bin Ubay, sekarang beralih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah akhirnya Abdullah bin Ubay menjadi orang yang munafik, menentang kepada Rasulullah karena dengki. Karena jabatan yang akan disandangnya, seolah-olah dia sekarang beralih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa balil ladzina kafaru bi izzati wa syiqaq. Orang-orang kafir itu mereka sebenarnya gengsi benaja. Padahal mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang takabur, ada yang hubbul jah, cinta kedudukan, ada yang dengki. Salah satu penyebab datangnya dengki itu kepada seseorang manusia, menurut Imam Al-Ghazali mengatakan adalah fautul maksud, keluputan yang dimaksud. Ini salah satu sebab seseorang itu timbul sifat dengki, keluputan yang dikehendaki. Seperti Abdullah bin Ubay tadi, hanya tinggal menentukan hari akan diangkat menjadi kepala suku Madinah. Datang Nabi kita, akhirnya orang Madinah beralih kepada Nabi kita. Lalu keluputan, hilang, gagal rencana-rencana. Itu penyebab utama datangnya sifat hasad ke dalam diri seseorang manusia. Contohnya lagi, di satu kampung. Di kampung itu sebuah kada ada warung. Lalu kita hendak menajak warung dengan harapan orang kampung semuaan nginum ke warungku, belanja nukar macam-macam di warung di kiosku. Tajak warung. Apabila menajak warung, sekalinya orang sana menajak juga warung, ganal pada seorang. Nah, otomatis kehilangan yang diangan-angan, kehilangan yang dicita-cita. Itu penyebab utama timbulnya hasad, dengki. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mengenali dengki, mempelajari obatnya agar jangan dengki merupakan satu fardu ain bagi kita semua. Karena sifat dengki ini bisa datang kepada siapa juga pun.
Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa termasuk fardu ain seseorang itu mempelajari, mengenali bagaimana asal muasalnya itu dengki, bagaimana cara menghilangkannya dengki agar sifat itu bisa bersih daripada hati kita. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kedengkian yang ada dalam diri kita wajib kita menghilangkannya. Dengan apa kita menghilangkan kedengkian itu? Caranya, obatnya. Para ulama menjelaskan obatnya menghilangkan dengki itu adalah merupakan ramuan daripada ilmu dan amal. Orang punya ilmu kada cukup untuk menghilangkan dengki, harus disertai dengan amal. Nah, apa ilmunya untuk menghilangkan dengki di dalam hati setiap manusia? Mereka menjelaskan bahwa hendaknya mengetahui orang yang dengki itu bahwa dengki itu adalah dosanya besar. Kalau kita keberatan ada orang lain dapat nikmat Allah, itu dosanya besar. Kayak apa besarnya dosanya itu bayangan kita. Rasulullah menggambarkan al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu memakan kebajikan-kebajikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Itu gambaran tentang besarnya dosa orang yang dengki. Harus kita ketahui itu. Yang kedua, bila mana kita ini dengki berarti syarakta iblis wal kufar. Kita bersekutu dengan iblis. Kita bersekutu dengan orang-orang kafir. Bersekutu apa? Iblis, orang kafir senang kalau ada orang mukmin hilang nikmatnya. Iblis, orang-orang kafir gembira kalau ada orang beriman hilang nikmatnya. Kalau kita demikian punya hati, hati kita hati iblis. Hati kita hati kufar, hati orang kafir. Nah, kemudian lagi ilmunya bahwa kedengkian kita itu tidak membahayakan orang yang kita dengki. Kayak apapun kuatnya dengki kita, kada akan bisa menghilangkan nikmat orang yang didengki. Usaha Abdullah bin Ubay untuk menghancurkan Rasulullah bukan main usahanya, tapi semuanya gagal. Kenapa? Karena kedengkian itu kada akan bisa membahayakan orang yang didengki. Bahkan orang yang didengki itu dapat manfaat daripada kedengkian kita. Kita dengki dengan pulan nah untung kita rugi. Untungnya apa? Pertama, untungnya dia dapat pahala. Yang kedua, untungnya dia dapat simpati orang lain. Dia dapat simpati orang lain. Nah, itu ilmu untuk menghilangkan dengki. Dosanya ganal, bakawan iblis, bakawan orang kafir, gunanya kadada nang didengki maka untung. Kalau kita punya ilmu itu aja kali cukup. Mesti ada amal praktiknya. Praktiknya apa? Para ulama mengatakan ayyuksirat du'a lil mahsud wassana alah. Kita banyak-banyak mendoakan orang yang didengki itu agar dapat kebaikan. Dan kita sering-sering memuji orang yang kita dengki itu. Ini obatnya. Hati kita dengki kepada pulan, imbas sembahyang doakan, ya Allah, pulan na ulun dengki itu na panjangkan umurnya, sihatkan badannya, luaskan rezekinya, selamatkan dia dunia akhirat. Doakan macam itu.
Ya Allah, hamba dengki kepada fulan, maka murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, sihatkan badannya, selamatkan dia dari segala macam bala dunia dan akhirat. Seringkali berdoa seperti itu akan menghilangkan dengki kita dalam hati kepada fulan tersebut. Para muhibbin rahimakumullah, kenapa dengki itu menjadi sesuatu yang sangat besar dosanya? Karena dengki itu akan membawa kepada beberapa hal yang sangat berbahaya. Pertama, orang yang dengki itu juhudul haq, dia ingkar kebenaran kepada orang yang didengkinya. Contohnya Abdullah bin Ubay, dia ingkar kepada Nabi Muhammad karena dengki. Karena dengki. Yang kedua, akibat dengki itu itlaqul lisan bil ghibah wal buhtan. Mulut kita bisa-bisa menggibah orang yang kita dengki, bisa memfitnah orang yang kita dengki. Tangan kita bisa memukul bahkan membunuh orang yang kita dengki. Itu bahayanya hasad ini. Makanya disebut minal kabair, termasuk dosa yang besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, balil ladzina kafaru bi'izzati wa syiqaq, bahkan orang-orang yang kafir itu mereka pada kesombongan dan perbantahan yang nyata kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Shad ini sebagaimana surat yang lainnya banyak bercerita tentang sejarah para nabi-nabi terdahulu, agar sedikit banyaknya kita jadikan contoh pedoman bagi kita. Dalam surat Shad ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Daud ada. Makanya surat Shad ini bisa juga dikatakan surat Daud. Menceritakan Nabi Sulaiman ada. Menceritakan Nabi Ayub ada pula. Nabi Ayub, nabi yang kita kenal, bertolak belakang dengan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nabi Sulaiman nabi yang hidupnya makmur, yang hidupnya kaya raya, raja, kemewahan dan sebagainya, sedangkan Ayub seorang nabi yang hidupnya dalam kesengsaraan. Kedua-duanya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Ayat 41 berbunyi, wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa azab. Sebutkan hai Muhammad kepada umatmu tentang hamba kami yang bernama Ayyub. Ketika Ayyub berseru kepada Tuhannya, Ayyub berseru kepada Tuhan bahwa syaitan telah menyentuhku dengan kesusahan dan kepedihan. Nabi Ayyub mengeluh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia diganggu, disakiti, disiksa oleh syaitan. Para muhibbin rahimakumullah, diriwayatkan bahwasanya iblis pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar iblis, hal fi abidika man law sallattani alaihi yamtani'u minni. Wahai Tuhan, adakah orang yang kamu beri izin aku untuk menggodanya, dia mampu mempertahankan dirinya? Iblis bertanya kepada Allah, ya Tuhan, adakah orang yang telah kau beri izin aku untuk menggodanya, dia sanggup mempertahankan dirinya? Faqala Allah menjawab, na'am, ada abdi Ayyub, hambaku yang bernama Ayyub. Silahkan kamu goda, tapi dia akan mampu menahan godaanmu.
Faja'ala ya'tihi yusawisuhu wa huwa yara iblisa ayanan wa la yaltafitu ilaih. Iblis datang kepada Ayub dengan wajah potongan yang menyeramkan. Ayub pada takutan. Ibda kita buka mat iblis sudah. Ayub digoda iblis dengan wajah yang sangat menakutkan. Ayub bertahan. Iblis melapor lagi kepada Allah, faqala ya Rab innahu qad imtana alayya fasallitni ala mali. Dan iblis, wahai Tuhan, aku sudah menggodanya tapi dia mampu mempertahankan dirinya. Berikan aku izin untuk mengganggu hartanya. Iblis berangkat ke kebunnya Ayub. Seluruh kebun Ayub dibakar oleh iblis. Iblis berangkat kepada ternak-ternak Ayub, seluruh ternak Ayub mati. Sewaktu Ayub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis datang kepada Ayub. Ya Ayub, halaka min malika kaza wa kaza. Tu kebun ikam habis semuaan terbakar. Ternak ikam semuaan habis matian. Fayaqul ujar Ayub, Allahu a'ta wallahu akhaza walhamdulillah. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, segala puji bagi Allah. Sedikit pun Ayub kada tergoyang dengan godaan iblis, padahal seluruh harta dihabiskan oleh iblis. Iblis melapor lagi kepada Allah, faqala ya Rab inna Ayyub la yubali bimali fasallitni ala waladih. Ya Tuhan, Ayub sudah ulun habiskan harta-hartanya, tetap Ayub bertahan. Berikan aku izin wahai Tuhan untuk mengganggu, menghabiskan anak-anaknya. Diberi izin oleh Allah. Suatu malam anak Nabi Ayub berhimpun di satu bangunan dalam rumah. Iblis guyang, rumahnya rubuh, matian semuaan anak Ayub. Saya kung nggak ada tinggal lagi. Anak Ayub semuaan mati. Fahalaka auladuhu bil kulliyah, seluruhnya mati. Datang lagi iblis kepada Ayub yang sedang beribadah. Ayub, anak ikam itu semuaan mati di rumah. Rumah ikam rubuh. Ujar Ayub, jawabannya sama. Allahu a'ta, Allahu akhaza, walhamdulillah. Allah nama memberi aku anak, ingin nama ambilnya, segala puji bagi Allah. Iblis datang lagi kepada Tuhan. Ya Rabbi, la inna Ayyub la yubali bimalihi wa waladihi fasallitni ala jasadih. Ayub sudah kugoda dengan hartanya habis, anaknya matian. Aku minta izin kepada Engkau hai Tuhan untuk menggoda, mengganggu jasadnya Nabi Ayub. Panafakha fi jildi Ayub wa hadathat asqam azimah wa alamun syadidah fihi. Pamakasa fi dzalikal bala sinin. Akhirnya tubuhnya Nabi Ayub dirusak oleh iblis sehingga timbul berbagai macam penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Bertahun-tahun Ayub menderita penyakit sedemikian rupa itu. Nah, sewaktu Ayub ini tubuhnya dihancurkan oleh iblis, Ayub cuma mengeluh kepada Tuhan, anni massani syaitan binusbi wa azab. Hai Tuhan, bahwa aku telah disentuh syaitan dengan kesusahan dan azab. Kadang macam kita berdoa, ya Allah segerakan aku, sembuhkan aku, kada. Cuma Ayub melaporkan kepada Allah, inna syaitan anni massani syaitan binusbi wa azab. Ya Allah, bahwasanya syaitan telah menyentuhku dengan kesusahan dan kepayahan dan azab. Ini adabnya orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, setelah penderitaan-penderitaan dialami oleh Nabi Ayub, dan Nabi Ayub ini sabar, akhirnya Allah menyembuhkan seluruh penyakit yang ada pada Nabi Ayub.
dan Allah beri keturunan yang lebih banyak, lebih baik daripada anak-anak yang terdahulu. Allah memuji Nabi Ayub dengan pujiannya, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati Nabi Ayub itu sebaik-baik hamba karena dia sabar dengan berbagai macam ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, penyakit satu bentuk musibah. Kehilangan harta bentuk musibah. Kehilangan anak satu bentuk musibah. Orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu musibah, pertanda bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah fa in sabara ijtabah wa in radiya istafah. Allah bila mana cinta kepada seseorang, Allah beri dia bala, penyakit. Jika dia sabar, Allah pilih itu orang. Jika dia ridha, Allah jadikan kekasih orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, humma yaumin kaffaratu sanah. Orang malaria sehari menebus dosa setahun. Kita garing malaria, panas awak seharian, satahunan untuk menebus dosa-dosa nang di awak kita. Setelah mendengar hadis itu, banyak sahabat Nabi yang minta kepada Allah agar diberi malaria. Di antaranya Zaid bin Thabit. Dia berharap an la yazala mahmuma, agar senantiasa selalu kena penyakit panas. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai meninggal dunia, Zaid bin Thabit mati dalam keadaan garing panas itu. Di dalam hadis Abi Dawud disebutkan seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi ma maridtu qat. Wahai Rasulullah, ulun ini kada pernah sakit. Wahai Rasulullah, ulun kada pernah garing. Faqala, ujar Nabi, kum anna palasta minna. Engkau berjauh sini, engkau bukan umat kami. Nabi kita menyambung, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadza. Siapa hendak melihat ahli neraka, lihati orang ini nah, kada pernah garing orangnya. Man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadza. Lau kana Allah yuridu bihi khairan la tahhara bihi jasadah. Andai kata Allah menghendaki orang ini baik, Allah bersihkan tubuhnya dengan berbagai macam musibah dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu setiap kali musibah yang diberikan Allah kepada kita itu merupakan satu ujian. Bila mana kita sikapi dengan sabar, kita sikapi dengan tidak keluh kasah, akan meninggikan martabat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita sikapi penyakit musibah dengan keluh kasah, dengan perasaan gelisah, perasaan suka marah, maka penyakit itu akan membawa kita kepada derajat yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.